Sebelumnya, kita sudah bisa membuat objek dengan menggunakan cara seperti ini ya. Kita tentukan dulu untuk nama variabelnya, kemudian kita tentukan key-nya, kita tentukan value-nya. Kita tentukan key-nya, kemudian kita tentukan untuk value-nya. Tetapi cara ini kita hanya bisa membuat satu buah variabel saja ya. Dalam contohnya ini, nama variabelnya adalah pengguna. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat blueprint ya, atau cetakan atau template yang punya pola yang sama dalam membuat objek. Dan ini kita sebut dengan constructor ya. Nah, cara penggunaannya sebenarnya mudah. Kita mulai dengan huruf besar, kemudian kita tentukan untuk penamaan dari fungsinya ya, kemudian kita eksekusi dengan operator new. Misalnya, saya akan membuat sebuah function constructor ya. Kita tentukan misalnya function, misalnya kita tentukan dengan nama pengguna ya. Ingat, yang pertama kita tentukan dulu dengan huruf besar, pengguna begini. Kemudian di dalamnya kita bisa masukkan untuk parameternya. Misalnya parameternya di sini kita masukkan ada dua parameter, parameter nama, kemudian parameter umur. Ya. Kemudian kita masukkan di sini untuk isian dari konstruktor ini. Dua buah isiannya adalah this nama. Ini akan kita masukkan dari parameter kita. Parameternya adalah nama. Ya. Kita masukkan di sini nama. Kemudian kita tentukan yang berikutnya adalah isiannya dari umur, dan dia didapatkan dari parameter umur. Nah, seperti ini, kita membuat function constructor. Nah, supaya kita bisa membuat ya variabel dari function constructor kita ini, yang nanti function constructor ini kita akan jadikan dia sebagai blueprint atau cetakan atau template ya. Nah, berikutnya kita akan panggil dan kita akan buat satu buah variabel dulu ya. Misalnya saya akan masukkan nama variabelnya adalah orang satu misalnya. Orang satu ini kita akan buat objeknya tadi dengan menggunakan blueprint kita ya, dengan menggunakan konstruktor kita ini. Cara untuk melakukan aksesnya adalah kita tentukan new dulu teman-teman ya. Tentukan new dulu, kemudian kita panggil dari fungsinya. Fungsinya adalah pengguna gitu ya. Kita masukkan pengguna. Karena di sini dia butuh dua buah parameter, nama dan juga umur. Kita masukkan namanya yang pertama misalnya adalah namanya yang pertama adalah Gondes misalnya. Kemudian umurnya misinya di sini kita masukkan 17. Ini adalah orang pertama. Misalnya saya akan untuk keluarkan ya, saya masukkan dokumen .write, saya keluarkan untuk isiannya si Gondes kita ini. Saya masukkan nama saya di sini adalah orang satu. Pakai dolar dulu. Orang satu dot nama. Saya Ctrl S. Maka dia mengeluarkan di sini adalah Gondes ya. Sehingga di bagian dalam dari fungsi pengguna ini dia akan dibentuk menjadi objek ya. Dibentuk menjadi objek. Di mana di bagian dalam dari objek ini dia punya dua buah key. Key nama dan juga key umur. Value-nya adalah nama yang kita masukkan dari parameter nama ini. Kemudian value umur yang kita dapatkan dari parameter umur. Ini adalah orang pertama. Misalnya saya akan buat untuk orang kedua. Ya, saya copy saja ini. Saya copy di sini. Kemudian saya akan masukkan untuk orang kedua. Orang kedua misalnya saya berikan namanya adalah Jambrong ya. Ini adalah Jambrong. Kemudian kita masukkan di sini orang kedua kita panggil orang kedua dot nama dengan umur. Umurnya kita masukkan di bagian belakangnya orang dua dot umur begini. Kita Ctrl S. Maka di sana akan menampilkan Jambrong dengan umur 17. Ini adalah dari konstruktor pengguna kita. Jadi, satu buah fungsi yang kita gunakan sebagai konstruktor ini, kita bisa gunakan dia menjadi sebuah blueprint ya, atau sebuah template. Di mana template-nya bisa kita gunakan untuk membuat dua buah objek dengan pola yang sama. Objeknya kita buat orang satu dan juga orang dua. Dan nantinya isi dari objek tersebut akan menggunakan parameter yang sudah kita masukkan kepada fungsi konstruktor kita ini. Nah, itu dia pembahasan kita tentang function constructor dengan menggunakan operator new ya ketika kita membuat objek. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.